Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast Bapakes Semarang. Disiarkan langsung dari Simpang 5, Jalan Pahlawan nomor 1 Pahlawan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini kita telah kehadiran atau kedatangan tamu istimewa dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tadinya mau ngomong dari mana? Dari Makassar. Kebetulan Ibu Anita ini dari Makassar, dari Bugis ya. Dan saya sendiri, alhamdulillah Bu, istri saya orang sana kan. Jadi mantap. Sama-sama Ewako. Iya, Ewako. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pelatihan. Ada 4 hal penting yang Bu ya di dalam pelatihan. Minimal yang kita ketahui adalah mulai dari bagaimana merencanakan. Kemudian yang kedua, membuat kurikulum modul. Yang ketiga, dan melaksanakan. Yang terakhir, jangan lupa evaluasi pasca pelatihan. Dan alhamdulillah Ibu Anita ini adalah orang yang kompeten atau berkecimpung lebih banyak ke training need assessment ya. Nah, apa itu training need assessment? Kita dengarkan bincang-bincang ini, dan mungkin sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Asep, Kepala Bapelkes Semarang. Alhamdulillah hari ini saya bisa berada di tempat yang indah ini, di Simpang 5 di Semarang, dalam keadaan sehat dan ceria. Ya, dikasih kesempatan duduk di meja sultan ini ya. Sultan. Iya. Siap. Kebetulan ya, saya sudah disebutkan tadi, Anita Basuki dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Seperti kata Pak Asep tadi, kita akan membicarakan pelatihan, di mana sebuah pelatihan yang baik itu dimulai dari training need assessment atau pengkajian kebutuhan pelatihan. Nah, TNI lagi. Nah, ini memang ini kebetulan ada hadir dari TNI yang kita silakan di sini ya. Baik, TNI itu sendiri dasar hukumnya atau latar belakang mengapa harus dilakukan TNI sebelum kita memulai pelatihan. Baik, jadi kita tahu bahwa pelatihan itu tidak sedikit. Orang tuh gemar melakukan pelatihan di mana-mana. Tetapi kita kadang-kala tidak sadar pelatihan yang dibuat ini apakah betul-betul dibutuhkan atau enggak. Tiba-tiba ada program pelatihan, pesertanya hadir. Apakah butuh enggak pelatihan ini? Nah, untuk itu sebagai itu dasar yaitu dibuatlah training need assessment. Kita kaji ini dibutuhkan enggak gitu pelatihannya. Melihat keadaan di lapangan bahwa itu betul-betul merupakan gap kompetensi. Kemudian disusun program pelatihannya, jadi betul-betul berdasarkan, ada dasarnya gitu, dibutuhkan gitu. Nah, ini training need assessment, jadi ada sebuah asesmen kebutuhan pelatihan. Nah, dalam hal ini apa yang paling penting bahwasannya pelatihan itu sangat dibutuhkan? Baik. Kita tahu bahwa kita bicara sebagai pegawai negeri sipil sekarang, kita mengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana setiap PNS itu diberi kesempatan berpeluang untuk meningkatkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun. Nah, peningkatan kompetensi itu melalui apa saja Bu? Peningkatan kompetensi itu kita bisa dapatkan bukan cuma dengan pelatihan. Kita bisa dapatkan dengan workshop, dengan kursus, mentoring, seminar. Itu bisa dikonversi untuk menjadi jam pelajaran di dalam pelatihan. 20 jam per tahun per ya? tahun minimal gitu, minimal. Saking semangatnya dikembali 20 tahun per jam. Dan di masa sekarang ini sesudah hikmah dari COVID itu, pelatihan itu nggak mesti klasikal, bisa dengan daring, non klasikal. Untuk menentukan mungkin dibutuhkan klasikal atau daring itu bagaimana tuh untuk membedakan? Kalau dia apa saja bisa, misalnya pelatihan tergantung kondisi. Apakah kita merencanakan bahwa ini akan dibikin klasikal, tetapi sekarang kita tahu pemerintah lebih mengarahkan itu minimal blended, itu digabung klasikal dan daring gitu.
kecuali metodenya kalau melakukan metode. Gitu. Nah, metode sendiri untuk sebuah pelatihan itu akhir-akhir ini kemana sih arahnya? Baik, saya apalagi dengan COVID ini ya sekarang ya, ada COVID ini ya. Ya, saya memberikan contoh, kita mengerucut aja ke kebutuhan pelatihan pemangku jabatan fungsional ya, Pak Asep. Jadi pemangku jabatan fungsional itu tujuan kita meningkatkan kebutuhan, meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan. Mereka butuh apa sebenarnya? Nah, untuk menentukan mereka butuh apa, kita tentunya punya rujukan. Rujukannya apa? Oh, ini modalnya, dia harus kompeten di ini. Dasarnya apa? Nah, contoh pemangku jabatan fungsional, dia harus kompeten pada butir-butir kegiatan yang ditetapkan oleh Permenpan. Contoh pemangku jabatan fungsional epidemiolog kesehatan. Ibu tadi baru bahas itu ya? Ya, betul, di Bapel Kesemaran. Masih panas. Ya, masih panas. Jadi contoh Permenpan nomor 69 tahun 2021 tentang jabatan fungsional epidemiologi kesehatan. Di situ tertulis semua butir kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemangku jabatan fungsional tersebut berdasarkan jenjang jabatannya. Misalnya keterampilan, ada terampil, mahir, penyelia. Kemudian keahlian, ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kemudian ini proses TNA ya Pak. Kita sudah menghimpun, kita punya rujukan. Ini kita pakai Permenpan aja. Semua harus berdasarkan rujukan ada atau peraturan atau regulasi ya. Dia kompeten di apa, bukan mau kita. Oh, kamu harus bisa melakukan itu. Sejauh ini Bu, yang sudah di TNA atau diri TNA itu udah berapa banyak Bu? Alhamdulillah dari 2021 kita sudah melakukan TNA khusus untuk jabatan fungsional. Sudah ada terapis di bidan mulut, jabatan fungsional perawat, bidan, apoteker. Sekarang lagi jalan epidemiolog kesehatan dan promosi kesehatan. Yang kebetulan secara bertahap juga sudah langsung disusun kurikulum modulnya ya. Dan pelatihan sudah dimulai ya dengan merujuk ke Permenpan yang baru ya. Itu juga kita melakukan TNA di unit-unit kerja gitu. Jadi misalnya rumah sakit atau unit kerja apa, kalian butuh apa, dimasukin kemudian kita analisis. Bagaimana ini Bu teknisnya, bukan misalnya tadi kan satu rumah sakit ini membutuhkan pelatihan yang kebetulan belum kita coba untuk ini. Ibu pernah dihubungi oleh salah satu rumah sakit atau bagaimana? Oh pernah, biasa mereka mengajukan pelatihan dan kami kebetulan di dalam kita itu bekerja ada tim. Ya kita tim penilaian kompetensi nakes gitu. Sekiranya mereka akan mengusulkan, kami akan membuat pelatihan ini usul ke Dirjen Mutu, Direktorat Mutu Pendidikan Mutu. Kita akan melihat ini konsep ini atau substansi ini tidak tepat untuk dilakukan pelatihan gitu. Ini cuma cukup ada khusus kajian ya. Gitu. Jadi rekomendasi itu harus berdasar, harus kita kaji dulu. Jadi dari bidang tim kami mengkaji kemudian rekomendasikan ke pengembangan pelatihan. Nah, sekarang pertanyaan kami terakhir ya, karena waktu itu terbatas nih, biar Ibu nanti juga bisa pulang gitu. Kemana ke hotel ya Bu? Iya benar. Ibu, apa sih bedanya pelatihan dan non pelatihan Bu? Itu aja. Pelatihan dan non pelatihan tentunya intinya sama-sama untuk meningkatkan kompetensi. Tetapi pelatihan itu ada aturan minimal 30 jam untuk belajar kesehatan. Iya. Kalau secara umum kan 20 ya. Itu kan pelajaran yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ya. Nomor berapa tadi? 11 tahun 2017 dan sudah dirubah menjadi 2017 tahun 2020 kan? Iya, benar. Jadi di dalam manajemen PNS itu cukup 20 jam pelajaran, tetapi untuk di Kemenkes sudah diatur minimal 30 jam gitu ya Bu ya. Itu yang namanya pelatihan kan? Maksudnya untuk membedakan apakah peningkatan kompetensi ini harus melalui pelatihan atau tidak. Ya, hanya pelatihan di Kemenkes ditetapkan 30 JPL kan? Itu maksud saya. Jadi teman-teman Bapak Ibu apabila mau mengajukan ya pelatihan apa yang akan cocok untuk dilatih di Kemenkes, minimal pertama adalah berapa lama jam pelajaran, minimal 30. Nah selanjutnya akan di TNA akan dicarikan berdasarkan nomor berlaku apa sih gap kompetensi begitu ya Bu ya, yang ada untuk
pelatihan itu misalnya seorang epidemiolog ya, Iya. gap kompetensinya apa yang harus dilatih tadi sudah dibahas ya, Bu, ya seperti itu ya. Kita tahapannya kurikulum Iya, modul. iya. Jika sudah tersedia, Hmm. berarti eksekusi pelatihannya. Iya. Kalau belum, ya Betul, harus betul. ada. Sebagai penutup, Bu, Hmm. close statement Bu, bagaimana pentingnya sebuah TNA? Baik, terima kasih. Jadi TNA itu sangat penting untuk penyelenggaraan sebuah pelatihan. Tanpa TNA itu kita tidak bisa pasti apakah pelatihan itu akan menjadi efektif dan efisien. Kalau dengan TNA itu sangat berdasar sehingga pelatihan itu benar-benar adalah pelatihan yang dibutuhkan dan dari awal sudah bisa kita mengatur secara baik semua kebutuhan yang dibutuhkan di pelatihan, termasuk substansi yang diajarkan, termasuk biaya, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam. Ibu mungkin mendengar Smart ASN ya. Harapan kita Indonesia emas itu di tahun 2045. Bagaimana kiat-kiat Ibu untuk mewujudkan TNA mendukung Smart ASN itu? Baik, terima kasih. TNA itu akan terus untuk kita. Kalau saya ini motivasi saya sendiri ya untuk semua teman-teman. Kita tuh bekerja itu dengan semangat di dalam diri dan terus belajar. Pada intinya pada era ini kita harus rajin dan pintar. Iya betul betul. Tidak ada orang bodoh. Rajin dan pintar, Iya. tidak ada orang yang bodoh. Iya, iya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian pemirsa podcast Bapak ke Semarang, bincang-bincang kita dengan Ibu Anita Basuki dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, khususnya di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali dan mengundang beliau untuk bincang-bincang terkait dengan TNA dan lain-lain. Salam sehat dari Bapak ke Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.